Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Ya ikhwan, buka kitabnya, iftahu al-kitab. Belum Ustaz sebutkan. Kemarin kita sudah membahas syirkul akbar dan syirkul asghar di halaman 12. Nah, perhatikan syirik kecil ataupun syirkun asghar itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah syirkul asghar, terbagi menjadi dua. Ya. Syirkun zahir dan syirkun khafi. Baik. Syirkun zahir, kemarin kita membahas tentang masalah pengucapan lafaz ya. Kemudian syirkun khafi itu membahas tentang al-iradat wa niyat, tentang perbuatan seperti riya dan sum'ah. Jadi ketika beramal, seseorang beramal untuk dunia dan untuk dilihat orang lain, maka amalnya itu akan menjadikan dosa bagi dia, nggak mendapat pahala sama sekali. Di paragraf terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku takutkan adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Qala ar-riya. Ya. Baik ikhwan, kita lanjut di halaman 13. Halaman 13 itu perhatikan, yatalakhasu mimma, sebagai ringkasan. Ya, sebagai ringkasan itu yang bawah. Yang pertama, asyirkul akbar yakhruju minal millah, asyirkul asghar la yakhruju minal millah. Perhatikan ya, syirik besar itu dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sedangkan syirik kecil tidak dapat mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Kemudian asyirkul akbar yukhlidu sahibahu finnar. Ya, syirik besar itu kekal dalam api neraka. Wasyirkul asghar la yukhlidu sahibahu fiha in dakhalaha. Sedangkan syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Kemudian yang ke halaman 14, asyirkul akbar yuhbitu jami'ul a'mal. Syirik besar itu dapat membatalkan semua amal. Wasyirkul asghar la yuhbitu jami'ul a'mal. Sedangkan syirik kecil tidak dapat membatalkan seluruh amal. Wa inna ma yuhbitu ar-riya
wa ya'malu li ajali dunya al-amal alladhi khalatahu faqat. Akan tetapi ya, dari riya itu tadi bisa batal ataupun tidak diterima ibadahnya. Dalam artian sah ibadahnya tetapi dia mendapatkan dosa dalam ibadahnya. Ya, tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat, asyirkul akbar yubihud dam wal mal. Dalam artian syirik besar itu halal darahnya dan hartanya, harus dibunuh, dan sedangkan syirik kecil itu enggak. Baik. Di halaman 15 kita lanjut, ikhwan, tentang al-kufru, ta'rifuhu wa anwa'uhu. Tentang kufrun. Perhatikan. Kalau nggak tahu terjemahnya ditulis ta'rifuhu. Al-kufru fil lughah taghtiyah was-sitr. Ya, kufur artinya adalah secara bahasa fil lughah berarti menutupi. Ya. Was-satru ataupun was-sitru, membatasi. Wal kufru syar'an, sedangkan secara syarak ataupun secara syar'i, secara istilah, diddul iman, lawan dari beriman. Fa innal kufra adamul iman billahi wa rasulihi. Maka kufur itu adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib. Ya. Kufur itu sama seperti orang yang takdzib, kadziba, berbohong. Walaupun aulam yakun ma'ahu takdzib, walaupun dia itu tidak berbohong ataupun tidak mendustakan. Bal syakka wa raiba au i'rad au hasad au kabura au ittiba'i li ba'dil ahwa is-sadah an ittiba'ir risalah. Akan tetapi bahkan ya, bal raiba bal syakka wa raiba, diragukan. Syakka wa raiba itu adalah diragukan keimanannya dengan hasad dan dengki. Ya, hasad, dengki, kaburo itu apa namanya itu? Membesarkan diri. Dengan mengikuti hawa nafsunya. Dibanding mengikuti ittiba'ur risalah, dalil. Ya. Wa in kana al-mukadzib a'zamu kufran. Dan yang namanya pendusta adalah sebesar-besarnya kufur ataupun sebesar-besarnya ya kufur, ya, kufran adalah kufur.
Taib, sekilas ikhwan, masalah tentang kufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Taib. Baik, ikhwan. Kufur ini berarti di dalam secara syar'i adalah mereka yang berpaling ataupun tidak beriman. Yaitu secara syar'i. Jadi kalau Ustaz tadi menulis soal ya ma huwa kufrun fi syar'i, maka antum menjawab didul iman. Fa innal kufra adamul imanu billahi wa rasulihi. Enggak beriman. Beda dengan orang berbuat syirik. Kalau orang berbuat syirik itu tadi, mereka langsung menyembah wa ya'buduhu. Tapi kalau orang yang kufur, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengurangi hakikat dari ibadah tersebut. Secara tidak sadar, mereka pun juga nanti itu akan kita bahas masalah kufur besar dan kufur kecil. Ya, paham Tom? Baik. Selanjutnya anwa'uhu. Kufrun naw'an. Kufur itu terbagi menjadi dua, ikhwan. An-naw'ul awal kufrun akbar yakhruju minal millah wa huwa khamsatu aqsam. Al-qismul awal kufrul takdzib. Wa dalil qauluhu ta'ala wa man azlama mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin. Yang pertama adalah kufur besar. Ingat ikhwan, kufur besar itu dapat juga mengeluarkan seseorang dari Islam, agama. Dan ini ada 5 pembagian. Yang pertama adalah kufrun takdzib. Kufrut takdzib, kufur karena mendustakan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan maka barang siapa yang lebih aniaya daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya, bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat tinggal? Alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin, tempat untuk orang-orang kufur ataupun orang-orang kafir. Kufur yang mendustakan. Contoh ikhwan, seseorang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi pandemi ini banyak kali ikhwan ya. Tapi tetap kita tidak boleh mengatakan pemerintah ini tidak adil, mengatakan pejabat ini banyak kezaliman. Ya, tetap kita doakan mereka itu adalah kebaikan pada mereka. Masalah salat, beda ya kawan ya. Seseorang yang meninggalkan salat
tapi dia tetap mengimani bahwa salat itu adalah wajib, maka ini adalah dosa besar, bukan syirik. Siapa yang milih syirik? Sama seperti orang yang berzina. Dia tahu zina itu salah, tapi udah di ujung kali, Ustaz, kayak mana lagi, Ustaz? Antum aja misalkan di ruangan inilah gitu, sendiri antum lagi nyapu gitu. Datang perempuan montok kali. Mana coba? Antum kalau ada cerita akhwat kayaknya semangat. Kalau cerita masalah ta'rifuan mau kayaknya pening kali kepalaku, Ustaz, mau pecah rasanya. Jadi seseorang melakukan dosa tapi dia tetap meyakini itu dosa, maka dia orang yang pelaku dosa. Ya, memang dosa besar, ikhwan, dosa besar. Seperti berzina, seperti riba, dosa besar. Tapi yang di dalam nas ini yang lebih bahaya adalah walaupun mereka itu tidak melakukan dosa ataupun kemaksiatan, tapi mereka mengatakan halal, boleh-boleh aja, maka ini adalah kufur, dosa besar. Ya, seseorang misal mengatakan, ya udah zina nggak apa-apa kok. Dia nggak melakukan zina, tapi dia mengatakan kalau darurat nggak apa-apa. Cemana lagi di satu ruangan, misalkan dia mengatakan satu ruangan, dia ditutup pintunya, dikunci, kuncinya itu ditaruh di dalam kolong jembatan perempuannya, di dalam kolong kacamata perempuannya. Mau diambil kayak mana? Ya udahlah, darurat lah, nggak apa-apa, wah, asik lah goyang situ. Nggak bisa. Nah, ini hukumnya adalah yakhruj minal millah. Nggak boleh seseorang membuat fatwa ataupun membuat hukum dusta, maka nggak boleh. Sama seperti orang katakan pacaran, seperti itu dosa. Ya, dalam ayat Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila. Ya, zina itu mendekati zina aja nggak boleh. Tapi kalau pegang gini aja, Ustaz, sama. Haram hukumnya. Nggak boleh. Jadi seperti itu, seseorang mengubah hukum. Yang tadi misalkan zina tapi dibilangnya nggak apa-apa, walaupun dia nggak berbuat zina, itu jadi murtad. Ya, yakhruju minal millah, mendustakan yang hukum. Ya, seperti sholat juga pun dibilangnya, ya kalau sholat kan nggak apa-apa kalau nggak dikerjakan. Nah, nggak bisa ini. Ya, makanya bahaya ya kawan. Kalau antum kuliah nanti setelah tamat di sini, banyak antum merasakan ataupun problem yang sangat aneh. Jangankan di universitas umum, universitas agama sekalian pun, para dosen-dosen mereka itu yang banyak memalingkan syariat Islam. Dan mereka menjadikan itu sebagai skripsi ataupun tesis, ataupun penulis membuat hukum-hukum yang di luar dari jalur Islam. Ya, nggak boleh. Taib, itu adalah kufrun at-takdzib, kufur tentang mendustakan. Ya. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani, kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq wad dalil qauluhu ta'ala wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang kedua adalah kufur karena enggan dan sombong. Nah, ikhwan, kufur karena enggan dan sombong. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan apabila
Dan tatkala wa idz qulna lil malaikah, para malaikat, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka mereka semuanya melakukan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, karena dia enggan dan sombong dan dia termasuk orang-orang kafir. Ini nggak boleh ya, hukumnya haram. Antum disuruh orang tua antum, nak sholat nak, tapi antum bilang enggak lah, malas, sombong, udah jadi al-istikbar, kufrun antum di situ. Ya beda tipis sekali. Memang antum nggak mengatakan itu adalah sholat itu haram, tapi ini termasuk kufur. Ya. Antum lagi lamaran, bang langsung nikah yuk. Enggak lah, ini bahaya. Nikah, ayo udah nikah yuk bilang. Ya jadi jangan jadikan sebuah perintah itu enggan. Ini menjadi kufur. Disuruh membaca Al-Quran, malas. Ya nggak mau. Karena apa? Gengsi. Jangan seperti itu, ikhwan. Jadi seseorang yang melakukan kesombongan, ya termasuk para al-kahin, ya mereka itu juga disebutkan kufur. Selagi mereka itu berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib al-qismu tsalits kufru syak. Kufur karena ragu. Wa huwa kufrun adh-dhann. Mereka adalah, yang dimaksud kufur syak ini adalah kufur mengira-ngira, ragu, mengira-ngira. Oh ini kayaknya iya enggak, masuk enggak, enggak masuk. Nah, seperti itu. Wa dalil qauluhu ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu ayyab antabida hadhihi abadan wa ma adhunnu as-sa'ah qa'imah wa la in ruditu ila rabbi liajidanna khairan minha munqalaban. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi ahada. Surah Al-Kahfi. Perhatikan ya kawan, tentang masalah kufru syak dan mengira-ngira bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan ia memasuki kebunnya sedang ia dianiaya terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Ya, temannya yang mukmin, orang-orang beriman berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apabila engkau kafir kepada Rabb yang menciptakan kamu dan tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dia menjadikan kamu seseorang lelaki yang sempurna. Tapi aku percaya bahwa dialah Rabb ataupun Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Dalam artian ikhwan, Allah Subhanahu wa taala katakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kalian berpaling. Ya, ini adalah orientalis ketika mereka itu
belajar kepada orang-orang yang nggak beragama, membuat agama itu sesuka hati mereka, ya, dan membuat keraguan di dalam Islam. Ujung-ujungnya apa? Nanti dia nggak sholat, dia kini oh kayaknya ini udahlah nggak apa-apa lah, nggak sholat. Nah, seperti itu, ya. Sama seperti orang yang berada di bank konvensional. Sebagian mereka itu mengatakan nggak apa-apa, namanya mencari rezeki. Padahal itu haram hukumnya. Sama seperti orang yang korupsi, apa kata mereka? Ya namanya mencari rezeki. Ini salah, kawan. Bahkan ada mereka mengatakan nggak apa-apa mereka jadi pelacur, namanya mencari rezeki. Ya rezeki yang dibawa. Seperti itu. Kalau hanya sebatas kenikmatan tersebut tanpa mereka mengikuti dalil dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu adalah termasuk kufrun asyak, membuat keraguan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab Allah Subhanahu wa taala enggak ada keraguan dalamnya, yakin. Ya, yakin harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau antum udah kebelet kali, ya udah nikah aja. Masalah kerjaan belakangan itu. Ya, mau jadi tukang gojek kah antum, mau jadi tukang apa lagi? Tukang pungut sampah ulunuha, silakan, nggak apa-apa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sebuah makhluk melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sampai semut aja itu, ayam itu banyak anaknya nggak takut dia tuh. Masa antum banyak anak takut? Nah, terkadang orang tua zaman sekarang itu, aduh Pak, kayak mana anak kita udah 3 loh, sekolahnya kayak mana, nanti kuliahnya kayak mana, inilah. Ragu dengan rezeki Allah, nggak boleh. Buat anak sebanyak-banyaknya kalau antum nanti nikah. Istri pertama 11, istri kedua 12. Istri ketiga 14 misalkan. Banyak. Jadi satu gang itu keluarga antum semuanya. Nggak apa-apa. Selagi antum mampu, nggak apa-apa. Ini enggak, kerjaannya cuma pas-pasan, kredit kereta pula lagi, banyak gaya, minta nikah lagi, ya, nggak mau berusaha pula tuh lagi. Kerjanya setiap hari, kerjanya gojek, tapi gojeknya itu bukan nyari orderan, nongkrong aja, ngopi aja kerjanya. Ini anak istrinya pun yang juga cari makan terakhir ujung-ujungnya. Itu pun mau minta nikah 2 kali, janganlah. Itu namanya antum nggak bersyukur, ya. Syukuri aja apa yang ada. Dapat istri jelek, bersyukur. Dapat istri panuan, alhamdulillah. Jadi cobaan bagi antum. Oke, baik. Al-qismu rabi' kufrul i'rad. Jam 9:10 nih ya. Yaitu adalah kufrun, karena berpaling. Al-i'radu itu adalah berpaling. Di makna berpaling. Ya Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Nabi SAW, itulah dakwah dia, ya, berdakwah ke muka bumi. Apa yang terjadi? Ya, orang-orang kafir, orang-orang kaum Quraisy malah ingin membunuh Nabi SAW. Mereka adalah bukan orang lain, bahkan mereka adalah saudara Nabi sendiri.
Seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau di sini bukan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda di sini. Udah viral itu ya, Abu Janda. Kemudian al-qismul khamis kufrun nifaq. Perhatikan ikhwan. Yang kelima adalah kufur nifaq, yaitu orang yang munafik. Kufur karena munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu adalah mereka beriman, ya, lalu mereka kafir lagi. Kemudian hati mereka terkunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Antum mungkin di sini nggak mengalami, tapi di daerah Tanah Karo itu seperti itu, ikhwan. Mau kawin, laki-lakinya Muslim, laki-lakinya disuruh Nasrani. Dah buat acara pasu-pasu jadinya. Begitu juga yang kembaliannya perempuan. Pada yang perempuan nanti suruh nikah, masuk Islam, tapi ujung-ujungnya karena keluarganya Kristen semua, balik lagi dua-duanya jadi Kristen. Jadi seolah-olah agama ini menjadikan keluar masuk lubang pintu aja. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi Islam itu bukan karena untuk tujuan menikah. Nabi SAW katakan, "Faman kana hijratuhu lidunya." Kalau antum mau sekolah di Ulunuha, niatnya untuk kawin, nggak boleh, jangan. Antum harus niatkan itu untuk menuntut ilmu, ikhwan. Kalau untuk mendapat cari akhwat, nggak usah di sekolah Ulunuha lah. Bagus sekolah luar aja. Ya. Akademi perawatan tuh banyak tuh akhwatnya itu. Baik. Jadi nggak boleh ya mempermainkan agama. Tapi seperti itu, ikhwan. Di Tanah Karo seperti itu, anaknya Islam, kadang orang tuanya kafir. Yang lebih parahnya, orang tuanya kafir, anaknya Islam, dibiarkan aja. Ya, dibiarkan aja seperti itu. Itu adalah masalah kufrun al-akbar. Ada 5 ya, nanti Ustadz buatkan soal. Kalau untuk ujian antum itu seperti itu. Uzkur aksam kufrun. Itu antum sebutkan semuanya. 5 biji. Semuanya itu. Harus dengan bahasa Arab. Namanya pertanyaan bahasa Arab. Oke, baik. Jangan pula gara-gara bahasa Arab, Ustadz suruh bahasa Arab, antum tulis Allahu a'lam jawabannya. Salah. Yang penting kan bahasa Arab, Ustadz. La adri nisful jawab, Ustadz. Salah ini. La adri nisful al-jawab. Nisfun jawab. Salah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya, kawan? Masalah tentang kufur.
Pak siapa menanya? Ya. Apa? Hah? Apa tuh? Ini kan air mani yang dikeluarkan oleh satu orang kan dengan sengaja itu termasuk zina bukan? Coli.